Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Pesan saya, siapa yang baru menikah dan usia pernikahan sebelum sampai 5 tahun? Siapa di sini yang sudah nikah? Jangan pura-pura amnesia. Yang sudah nikah belum sampai 5 tahun, berapa orang sini, ada nggak? Sudah menikah usia pernikahan belum sampai 5 tahun. Dengarkan baik-baik, catat kalau perlu. Tapi nggak keluar di ujian ini. Sebesar apapun ombaknya, coba diulang. Jangan pernah lompat dari kapal. Saya ulang. Buat engkau yang sudah menikah, sebesar apapun ombaknya, jangan pernah lompat dari kapal. Kapal rumah tanggamu itu pasti ada masalahnya. Seberat apapun jangan lompat. Karena orang yang sedang panik berpikir lompat menyelesaikan masalah. Enggak. Begitu engkau lompat, justru kematian menantimu. Masalah yang lebih besar justru akan lebih banyak datang. Oke? Ini ada penyakit di tengah-tengah muslimah ini. Kadang-kadang saling bisik-bisik. Jangan terlalu dengar suami. Jangan terlalu tunduk sama suami. Ini syaitan manusia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balik, harusnya dengar suami, harusnya patuh sama suami. Karena bagaimana perintah agama begitu? Kecuali kalau dia perintahkan pada maksiat, itu lain. Tapi selama bukan maksiat, kejar surga dari suami itu, kejar surga dari istri itu, gitu kan? Bagaimana si laki-laki menaungi, memimpin, bagaimana perempuan juga dipimpin, ya seperti itulah. Rasulullah SAW memuji kaum wanita Quraisy karena kaum wanita Quraisy, mereka adalah wanita-wanita yang paling sabar mendampingi suami-suaminya dalam kesulitan. Ketika suaminya sulit, dia tidak menambah beban pikiran dan kesulitan suami dengan rengekan permintaannya. Dia sabar dan dia bahkan kuatkan jiwa suaminya, hati suaminya. Suami itu ibu sangka mereka kokoh, Bu. Suami itu pada hakikatnya adalah rapuh. Yang menyebabkan suami itu kuat pada hakikatnya adalah istri. Makanya istri wanita kata Rasulullah adalah tiang dalam kehidupan ini. Tiang dalam sebuah negeri. Tiang dalam rumah tangga. Jika istrinya mampu menenteramkan, menenangkan, maka rumah tangga itu tenang. Tapi jika istri banyak rengekannya, banyak tuntutannya, banyak ininya, maka suami pasti galau. Suami pasti akan stres. Suami pasti akan tidak betah di rumah, bahkan tidak betah ketemu dengan istrinya. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak mampu menaati suami karena kepentingannya sendiri ataupun kepentingan orang tuanya? Terus kalau udah nikah nggak nurut, ngapain nikah? Makanya sebelum nikah mikir panjang-panjang, mau nurut sama yang kayak gimana gitu loh. Karena kalau sudah terjadi ijab kabul, itu aras bergetar loh. Malaikat semua menangis
Karena ijab qabul yang disebut oleh seorang suami memindahkan tanggung jawab dosa ke pundak dia. Perempuan kalau sudah dinikahi dengan ijab qabul tadi, udah tenang, semua dosanya ditanggung oleh suami. Makanya pintu sorga yang paling gampang buat perempuan nikah. Jadi surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Saudariku muslimah, bahwasanya setelah Anda berstatus istri, maka laki-laki yang satu inilah tiket VIP Anda ke surga. Rawat baik-baik, jaga baik-baik, jaga kesantunan, ramah tamah, ya, keridhaan dia, semuanya itu. Dan Allah Tuhan Anda yang menyuruh itu. Bahkan apa kata Nabi SAW? Ya, tidak ada seorang istri yang meninggal dunia dan suaminya ridha, merasa kehilangan, karena selama hidup luar biasa untuk suaminya semua, kecuali pasti masuk surga. Jangan Anda meninggal sementara pas meninggal suami Anda mengatakan alhamdulillah dia meninggal. Kalau kita kewalahan ngadepin istri kita, ini bagi para suami ini, kewalahan ngadepin istri kita, dikasih tahu nggak jawab, dikasih tahu nggak debat, dikasih arahan ngebantah. Pening kita ngadepin istri kita. Coba lihat cara busananya, coba lihat bagaimana dia berpenampilan. Anda yang membebaskan dia berpenampilan, Anda yang membebaskan dia bertabarruj, Anda yang membebaskan dia bersolek ketika keluar, Anda yang membiarkan dia tampil wangi di hadapan banyak orang. Bukan tampil bersih ya, tampil bersih oke, tapi dengan parfum semerbak segala macam. Ya Anda yang biarkan, ya Anda panen hasilnya dong. Itu korelasinya jelas. Ini jelas para ulama. Digabungkan sama Nabi SAW. Tabarruj dan sombong digabungkan. Jadi kalau ingin punya istri yang nurut, yang taat, suami bilang AA, suami bilang BB, kontrol cara penampilan istri kita. Lalu dia pergi sendirian ngurus segala macam, jangan sampai tabarruj. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, dia mampu menutup, menjaga aib rumah tangga, khususnya suaminya, terutama ketika tidak sedang bersamanya, karena Allah sudah tutupi. Bima hafizallah. Jika terjadi persoalan di rumah tangga antara suami istri, itu Allah tutupi, Bu, nggak akan tersebar sepanjang ibu tidak membukanya dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat, sampai masalah itu selesai, atau sekalipun ada yang terjadi perpisahan tetap akan ditutup sampai kiamat terjadi, sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Kalau cinta sama suami, sama cinta kepada suami karena Allah, beda. Kalau bunda cinta kepada suami aja, maka bunda akan senantiasa menuntut WhatsApp-nya, ngecek handphonenya, takut kehilangannya, video call, foto, share log, live location 8 jam WhatsApp. Tapi kalau bunda cinta kepada suami karena Allah, beda. Reg-reg, tenang. Karena tahu suami diawasi oleh dan dijaga oleh. Kenapa jadi banyak masalah dalam rumah tangga kita? Karena kita mencintai pasangan kita bukan karena Allah. Kalau mencintai pasangan kita karena Allah, nikmat sebenarnya menjalani kehidupan itu. Kita akan mudah mengalah karena nggak mau marah. Karena marah tidak pernah bernilai ibadah dalam rumah tangga. Pasti ada orang yang kepikiran begini, Ustadz, kenapa ya saya setelah nikah tuh kayak salah pilih jodoh, Pak Ustadz? Ada istilah salah pilih jodoh? Nggak ada. Jodoh itu layak bagi dia waktu itu. Jadi gini ceritanya, kalau misalkan saya nikah dengan seseorang, yaitu jodoh saya, ketuker, nggak ada nama istilah ketuker. Bukankah Allah itu nggak pernah zalim kepada hambanya, betul? Wa anallaha laisa bidzallamil abid. Dzalika bima qaddamat aidikum, kan begitu. Hal ini terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kalau saya dapat jodoh begini, ya memang karena kapasitas kita layak dapat yang kayak gini.
Atau kalau kita sekarang soleh kok dapat yang nggak soleh, mungkin dosa kita belum ada yang tertebus sehingga dapat yang nggak memuaskan itu. Nah, dapatlah jodoh ini layak, Allah tetap nggak salah pilih kok. Pasti ada hikmah, ada kebaikan. Asal apa? Kita fokus, kita akan mengejar hikmah apa di balik pasangan ini. Kalau aku mencari apa yang tidak ada padanya, maka aku akan selalu merasa kekurangan. Tapi ketika aku bersyukur dengan semua yang ada padanya, aku pastikan hatiku limpah dengan kebahagiaan. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi'a syani wa taraji. Rasulun, 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 Rasul. Rasulun, 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 Rasul. Ya wafiyal ahdi wa timai. Siapa orang yang paling buruk, paling jelek, paling brengsek? Aswa'un nasi khuluqan. Orang yang paling jelek perilakunya adalah pertama, idza ghadiba minka ankara fadla. Ketika dia marah kepadamu, maka semua kebaikanmu dia hilang. Kedua, afsha sirraka nasiya ashiratak. Setelah itu dia bukakan segala rahasiamu, dia lupa bahwa engkau dulu ada pernah hubungan baik. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, wa qala anka ma laysa fik. Dan dia buat kata-kata yang sebenarnya tidak ada pada diri. Tiga ini sepaket. Mudah-mudahan kita selamat dari perlakuan buruk. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Nggak usah. Orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup. Jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang, silahkan. Jenguk kalau sakit, silahkan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, hak. Başardım. Attım hocam. Ama sen atmadın. Allah. Nasıl yani? Hayatta pek çok şey biz yaptık. Biz başardık. Biz. Ama aslında bunlar şüphesiz Allah'tır. Biz çalışır, üzerimize düşeni yaparız. Sonra da dua ederiz. Ama o muhakkak her şeyi görür. Ama ne zaman duarsa o zaman. O yüzden unutma lütfen. Sen atmaya çalışsın. Ama aslında o atmıştır. Anladın mı? Kalau pendek, itu bisa nggak kita punya anak tinggi? Justru rahasianya di nutrisi di tahun pertama. Bukan berarti otomatis bapak ibunya tinggi-tinggi terus anaknya juga tinggi. Kalau nutrisinya tidak baik, tetap aja dia kecil. Di usia seperti di bawah 6 bulan, berat badan target atas itu yang kita harus capai. Jadi misalnya 3 bulan dia harus naik 900 gram. Pertahankan, jangan melorot di MPASI misalnya. Ada tuh yang udah 6 bulan 9 kilo, sampai 12 bulan tetap 9 kilo karena di MPASI-nya jelek. Jadi memang pemberian ASI harus diikuti dengan pemberian MPASI yang benar sehingga dia begitu 12 tahun mencapai berat badan dan tinggi badan ideal. Jadi ibu jangan khawatir walaupun ibu kecil kalau nutrisinya baik di tahun pertama itu biasanya bisa jadi tinggi. Tahun kedua ada waktu kesempatan tapi itu lebih sedikit. Kenaikan berat badan itu kan cuma 2 kilo. Kalau tahun pertama itu 3 kilo dia bisa 9 kilo gitu. Pagi. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu bertemu dengan orang lain dalam 7 detik pertama? Dalam 7 detik pertama kita berjumpa, maka orang melakukan 11 keputusan. Dan ini adalah hasil riset para ahli. Karena itu, isyarat nonverbal, senyum Anda, kemudian mata Anda, wajah Anda, postur Anda, itu akan memberikan pesan yang bisa ditangkap oleh lawan bicara Anda. 3 yang membuat perbedaan. 1, buat kontak mata.
Kalau mata Anda bergerak-gerak seperti ini, maka dia tahu dia sedang tidak fokus kepada Anda. 2. Jabat tangan, tentu saja dengan standar saat ini, agar orang lain merasakan bahwa Anda memang hangat kepadanya. Kalau perlu, Anda genggam dengan erat, melambangkan bahwa Anda ingin bersahabat dengan dirinya. 3. Bahasa tubuh, senyum Anda, postur Anda akan sangat menentukan bagaimana orang akan membuat keputusan dalam 7 detik pertama melihat diri Anda. Ingat, Anda bisa memperluas jaringan sosial yang menjadi kekuatan Anda. Dan Anda hanya punya 7 detik untuk menciptakan perbedaan agar apa yang Anda inginkan semua datang kepada Anda. Make a stunning first impression now. Amazing you. Yes, I am on fire, unstoppable. Ada satu perkataan dari Mahatma Gandhi yang kurang lebih seperti ini. Jika kamu melangkah, mungkin ada hasil, mungkin tidak ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak ada hasil. Di samping itu, banyak yang belum menyadari bahwa takut kalah, takut gagal itu sama artinya dengan takut menang. Karena ketakutan itu membuat kita tidak melangkah, kita tidak bergerak. Jadi apa yang mau dimenangkan? Maka dari itu tidak ada jalan lain selain segera tetapkan seperti apa candimu, kemudian segera mulai susun batu demi batu. Ketika Anda terkena musibah, apapun Anda disakiti orang, sakit hati banget karena omongan orang, karena hinaan dari orang lain, karena fitnahan dari orang, maka ingat saat itu Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah datang pada Anda. Cukup diam, nikmati, yakini bahwa Anda sedang dibela oleh malaikat-malaikat Allah, dan kemudian malaikat-malaikat itu sedang membalaskan keburukan orang tersebut untuk Anda. Cara pertama melibatkan Allah dalam urusan kita yaitu dengan berdoa, nge-mention Allah, nge-tag Allah, menyebut nama Allah, Bismillah, Insya Allah, kemudian doa-doa safar, doa-doa sehari-hari, bahkan doa-doa yang sifatnya lebih spesifik. Libatkan Allah dengan doa, libatkan Allah dengan menyebut nama Allah, libatkan Allah dengan nge-mention Allah. Dan lebih baik lagi kita menyebut nama Allah itu dengan nama-namanya yang mulia. Sedekah subuh, biar 2.000, biar 5.000, yang penting istiqomah. Nanti setan buat was-was, apa 2.000 pun tak ada ngefek gak? Biar 2.000 sangat-sangat berguna. Jangan tunggu duit banyak, infak saja langsung 2.000. Allah lebih senang amalan yang istiqomah. Kenapa kita harus setiap subuh? Satu, karena ada 2 malaikat yang turun di waktu subuh. Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang-orang yang sedekah subuh hari ini. Yang kedua, malaikatnya bilang apa? Ya Allah, berilah kebangkrutan untuk orang-orang yang pelit yang tak mau sedekah subuh. Kedua, kenapa? Karena musibah dan sedekah tidak pernah bersamaan dalam satu waktu. Musibah tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Kalau kita membuka hari, mengawali hari dengan sedekah, maka musibah tidak akan pernah mendahului itu. Kalau hari ini kita sudah sedekah subuh-subuh, maka sampai malam tadi insya Allah kita akan terhindar dari segala musibah. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Ketika mulai merasa lelah dan seakan ingin menyerah, ketahuilah pertolongan Allah itu hanya berjarak antara kening dan sajadah. Ala inna nasrullahi qarib. Maka jangan jadikan sholat itu sebagai beban, karena justru Allah menjadikan sholat untuk meringankan beban. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Orang yang mau belajar Quran tulus, ikhlas, dan masih terbata-bata, kata Nabi, dia dapat pahala 2 kali orang lancar. Ini pun Anda jangan salah paham dan Anda memutuskan gak lancar aja misalnya. Tidak. Maksudnya itu dinilai oleh Allah, 1 pahala kesungguhan belajarnya, yang kedua pahala bacanya. Terus yang sudah lancar bagaimana Ustaz? Ma'asyafaratil kiramil bararah, diiringi oleh malaikat namanya kiramil bararah. Kiram itu menjaga kemuliaan, bararah merubah kebaikan. Hanya orang kalau rajin tilawah Quran, rajin baca aja, itu kesuksesan interaksi dengan Quran ketika dia berubah jadi orang baik. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya,
Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar. Orang ikhlas itu kata guru saya sama kayak orang tidur. Pak, lagi ngapa Pak? Lagi tidur. Berarti bual. Kalau dia bisa ngomong berarti bual, dia bohong. Orang tidur tuh tidak akan pernah bisa jawab. Qul huwallahu ahad. Nama suratnya surat apa tuh? Ada kata-kata ikhlas di situ. Saya tanya sama guru saya, beliau bilang ikhlas itu seperti nama suratnya. Judulnya ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Beliau bilang, kalau ada orang ngomong, saya tuh ikhlas lillahi ta'ala, bual. Karena orang ikhlas tuh biasanya tak ngomong. Apa ciri-ciri ikhlas atau tanda orang itu ikhlas? Engkau berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan keburukan. Ikhlas itu 2L. Apa 2L? Lakukan, lupakan. Orang tidak suka ke kita sebetulnya bukan urusan kita, itu urusan dia. Kita akan menjadi luar biasa letihnya kalau sibuk ingin disukai oleh semua orang. Tidak mungkin. Anda sedang berbuat maksiat terus ada ketakutan yang besar, itu dua pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Dia gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat terus tiba-tiba takut ingin tinggalkan, demi Allah saya katakan cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah, pertama Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini: menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Bisa 2,5%, 5%, keluarkan aja bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat Anda dan menjadikan dunia kecil bagi Anda. Apapun yang Anda butuhkan ada kecil sekali, dan Anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia. Jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah Anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu biasakan. Begitu Anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan Anda. Ada nilainya. Dah. Paham ya? Petaka. Ini dampak curhat rumah tangga pada teman atau mertua. Teman maupun mertua memiliki niat baik untuk menghibur dan memberi solusi. Tapi curhat pada mereka justru lebih banyak membawa petaka. Pertama, teman atau mertua pasti condong pada salah satu pihak, yakni orang yang curhat. Apalagi jika curhatannya ditambah atau dikurangi, otomatis solusi yang diberikan tidak objektif. Kedua, setelah ibu dan suami berbaikan, teman atau mertua terlanjur memandang suami sebagai sosok negatif, padahal tak terlalu kenal. Tapi cara pandang mereka pada suami berubah total, sesuai image yang ibu bentuk saat curhat. Ketiga, masalah rumah tangga sifatnya rahasia. Saat teman atau mertua tahu, ini akan mengurangi eksklusivitas suami istri. Rahasia ini kan sifatnya eksklusif. Aku penting karena hanya aku yang tahu. Perasaan penting atau sifat eksklusif ini bisa hilang saat kita hobi curhat pada teman atau mertua. Bagaimana? Masih mau curhat sama teman atau mertua?